welcome to Posku, podcast Madaku. Perkenalkan, saya Aulia Milda Hafizah. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu peraih medali emas dari kegiatan Youth Environmental Summit, yaitu Dimas Satrio Bondan Gunawan. Bondan ini adalah salah satu murid yang mewakili SMA Negeri 2 Kudus di kegiatan yang ada di Bali, yaitu Youth Environmental Summit. Baik, Bondan, bisa diceritain nggak? Kamu itu awal mulanya gimana bisa ikut di kegiatan ini? Awal mulanya pada saat itu saya dihubungi oleh guru kesiswaan SMA Negeri 2 Kudus, yaitu Pak Akib dan Bu Agustin. Saya ditawari untuk mengikuti event ini karena pada saat itu belum ada orang yang ikut di event ini. Terus itu saya bilang ke orang tua saya tanya-tanyain, "Mah, ini saya ikut atau enggak?" gitu. Terus mama bilang, "Ikut aja, nggak apa-apa, cari pengalaman yang banyak," gitu. Ya udah, aku habis itu konfirmasi ke Pak Akib dan Bu Agustin kalau aku ingin mengikuti event tersebut. Terus event tersebut itu dibimbing oleh tim dari Astana Ilmu sendiri. Tim Astana Ilmu sendiri ini di Jawa Tengah, kita ada 4 dari kabupaten itu, 1 dari Boja, 2 dari Pati, dan salah satu ini dari Kudus, saya sendiri. Terus awalnya itu saya rada bingung, soalnya saya sendiri itu bisa mewakili SMA 2 Kudus dan juga Kudus sendiri gitu ya. Saya rada bimbang, saya ragu, tapi saya tekadkan untuk berani mencoba, dan ya alhamdulillah saya bisa mengikuti event ini. Jadi kamu ini tuh pertama kali mengikuti kegiatan ini dan di luar pulau? Ya, ini pertama kali aku, first time banget buat aku, jadi masih banyak kurangan, dan ya saya masih pertama kali, jadi masih mencoba ya, baru. Baik, untuk kegiatan ini sendiri tuh ada syaratnya nggak sih? Untuk syarat itu nggak ada sih sebenarnya. Kalau dari aku sendiri, buat aku itu syarat utamanya kamu harus bisa speaking English dengan baik dan lancar, karena di sana itu kancahnya internasional, jadi kita bertemu dari orang-orang dari negara lain, jadi kita nyambungnya itu pakai bahasa Inggris. Berarti persiapan yang kamu siapkan untuk berangkat ke sana itu bahasa Inggris? Iya. Selain bahasa Inggris nih, apa sih persiapan kamu? Selain bahasa Inggris, tentunya saya persiapkan itu ya pakaian, perlengkapan penunjang kayak obat-obatan, tambahan itu kayak sepatu, perlengkapan alat mandi, dan ya. Terus nih, ini kan pertama kali kamu mengikuti kegiatan ini. Respon orang tua kamu ketika kamu akan diberangkatkan ke Bali dan mengikuti event tersebut dan mewakili SMA Negeri 2 Kudus itu apa sih? Tentu saja respon orang tua itu merestui dan mensupport saya untuk mengikuti event ini, karena orang tua sendiri ingin anaknya itu mengikuti lomba-lomba seperti ini, bisa mewakili nama sekolah sendiri dan juga bisa mewakili nama Jawa Tengah. Ya. Waktu di Bali, kegiatan apa aja yang kamu lakuin di sana? Untuk kegiatan di Bali, kita datang itu hari Selasa pagi, lalu di hari pertama itu di hari Rabu, di Iwan itu kita melaksanakan yang namanya ice breaking dan introduction, perkenalan dengan teman-teman yang kita belum kenal sendiri. Terus itu day 2 itu hari Kamis, kita menuju yang namanya itu Samsara Village. Di Samsara Village ini kita belajar tentang adat, istiadat, dan tradisi yang ada di Bali. Ya, untuk yang day ketiga itu kita pada hari Jumat itu hari Jumat itu kita ke tempat yang namanya Turtle Conservation, yaitu tempat penangkaran kura-kura dan penyu. Selanjutnya kita menuju ke tempat yang namanya
mangrove forest. Di mangrove forest ini kita belajar cara menanam tumbuhan mangrove ya. Tumbuhan mangrove itu sendiri ternyata memiliki banyak manfaat, gak hanya batangnya saja, ternyata buahnya juga bisa dibuat jus mangrove. Terus yang day keempat itu kita day ketiga itu kita paginya itu kita mempersiapkan project presentasi yang day keempat itu kita akan presentasikan. Day keempat itu lanjut ya, day keempat itu kita menuju yang namanya potato head. Di potato head ini kita belajar tentang waste management, yaitu pengelolaan sampah. Jadi kita bisa mengetahui sampah non-organik atau anorganik, pengelompokan itu. Kita belajar tentang reduce, reuse, recycle, cara mengolah sampah yang baik, kita jadikan barang yang bisa bermanfaat kemudian ya. Terus day yang keempat itu sorenya kita lanjut dengan presentasi, dan yang day kelima kita itu kembali pulang ya. Berarti ada 5 hari kamu di sana. Iya, 5 hari. Dan yang menjadi tempat favorit kamu di Bali itu apa sih? Tempat favorit aku di Bali itu Samsara Village, karena di situ aku belajar banyak hal baru tentang tradisi yang ada di Bali. Contohnya itu salah satunya Canang Sari. Di Canang Sari itu aku belajar presentasikan dari dewa-dewa di Bali, contohnya Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dan yang kedua yaitu aku belajar tentang aksara Bali. Aksara Bali ini sendiri kurang lebih kayak aksara Jawa tapi beda dikit gitu. Lebih susah ya? Ya, lebih susah, lebih estetik. Lebih estetik. Oke, kamu itu bisa mendapatkan medali emas dari kegiatan ini. Gimana sih caranya? Atau mungkin apa yang kamu presentasikan di sana? Untuk presentasi itu kita mengambil tema yang namanya Tourist Impact on Ecosystem. Jadi kita belajar nih, apa sih turis itu? Turis itu ngapain aja di Bali? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka beli? Apa yang mereka lihat? Itu kan kita belajar cara pengelolaan, mencegah yang ada yang namanya sampah berserakan setelah turis datang itu. Proyek presentasi yang kita presentasikan yaitu ada yang namanya masker dari bambu ya. Masker dari bambu itu merupakan produk yang ramah lingkungan karena kita itu mengambil tema tourism impact. Jadi ya kita harus melakukan upaya untuk mencegah adanya sampah yang berserakan. Nah, Bondan ini salah satu yang mewakili SMA Negeri 2 Kudus. Jadi kita akan tahu gimana perasaan dia saat mengikuti kegiatan tersebut. Bisa diceritain, Bondan? Perasaan saya ya tentu saja saya senang, bangga karena bisa mewakili nama SMA N2 Kudus, serta juga bisa mewakili dari Jawa Tengah sendiri. Dan saya senang karena kegiatan ini itu tidak boring gitu, karena kegiatan ini kita adain juga study tour gitu, kayak ke Samsara Village ya, Samsara Village, terus ya itu Turtle Conservation, Potato Head. Jadi kita tuh tidak lomba, itu tidak hanya presentasi saja, jadi kita bisa belajar banyak hal. Nah, Bunda ini kan sudah mendapatkan banyak pengalaman dari Bali. Apa sih kesan dan pesan atau motivasi yang bisa kamu berikan ke penonton? Pesan dan kesan saya yaitu carilah banyak pengalaman, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali, dan juga kalian harus berani mencoba sesuatu, karena kita itu tidak boleh takut untuk berani mencoba ya. Intinya cari banyak pengalaman. Terima kasih Bondan atas apa yang sudah kamu ceritakan pada kali ini. Kita dari podcastku ingin berikan kenang-kenangan dari Posko untuk Bondan.
Ya, juga. Aduh. Wow. Nah, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. So, sampai ketemu lagi.